Yo guys, and welcome back again di HKC Page bersama aku Minero. Oke, di video kali ini aku mau nge-review salah satu anime fantasi romance terbaik menurutku pribadi. Anime ini berjudul Maotsukai no Yome atau The Ancient Magus Bride. Bagaimana dengan reviewnya? Sebelum itu, kita intro dulu. HKC Page onegai shimasu. Maotsukai no Yome atau The Ancient Magus Bride, sebuah anime yang berlatar dalam sebuah dunia fantasi yang sangat-sangat indah, di mana penuh dengan makhluk ajaib dan sihir di dalamnya, serta perpaduan romansa klasik yang benar-benar membalut manis animenya. Anime ini terdiri dari 2 season dan diangkat dari manga dengan judul serupa karya Korea Masaki Sensei pada tahun 2016 lalu dan masih berlanjut hingga detik ini. Untuk animenya terdiri dari 2 season dengan total 36 episode. Season pertama airing pada tahun 2017 lalu dan digarap sama Studio Wit. Sementara untuk season keduanya airing pada 2023 lalu dan digarap oleh Studio Kafka. Berlatar di suatu tempat di Eropa, anime ini menceritakan tentang seorang cewek bernama Chise Hattori, dan aku juga gak tahu kenapa walaupun settingnya di Eropa, nama main karakternya masih aja Jepang. Chise Hattori merupakan seorang slave Vega, seorang yang memiliki keistimewaan magis, akan tetapi karena hal itu ia dibully sama teman sekolahnya yang normal. Kalau lu pikir penderitaan Chise berakhir sampai situ, well, lu salah besar cuy. Penderitaan Chise terus berlanjut, hingga orang tuanya bahkan tidak sanggup, dan pada akhirnya ibunya si Chise ini bunuh diri sementara ayahnya kabur membawa adiknya. Chise kemudian dijual sebagai budak, hingga pada akhirnya dia dibeli oleh seorang magus bernama Elias Ainsworth dan dijadikan murid sekaligus pengantinnya. Cerita pun dimulai di mana Chise yang merupakan sosok slave Vega memiliki aura yang memikat makhluk-makhluk magis, yang oleh karena itu banyak ancaman yang mulai muncul dan menimbulkan konflik. Serta di sisi lain dia juga mulai belajar sihir sama si Elias. Cerita akan terasa seiring kita disuguhkan dengan pendalaman karakter yang memiliki latar belakang solid dan cukup menarik untuk diikuti. Untuk season 1 anime ini, cerita berfokus pada orientasi Chise pada kehidupan barunya sebagai pelaku sihir atau sebagai magus di bawah bimbingan Elias, di mana pada season pertama ini kita benar-benar disuguhkan suatu interaksi emosional antara para karakter di dalamnya. Kalau kalian berpikir pusat cerita yang penting ada di Chise, well, kalian tidak sepenuhnya benar, karena kita juga disuguhkan dengan bagaimana perkembangan dari tokoh Elias yang merupakan seorang magus, makhluk mistis dengan energi supranatural tinggi yang dikenal tidak memiliki perasaan. Namun kini mulai berubah setelah pertemuannya dengan Chise. Elias mulai bisa memahami emosi baru yang ia dapat, sembari dia juga bingung kenapa dan dari mana emosi itu bisa berasal, di mana ini menjadi pemikat penonton untuk semakin penasaran dengan berbagai perkembangan dari penokohan si Elias. Beralih ke season kedua, konflik mulai menyambar dan masuk ke stage baru yang berakar dari permasalahan yang terjadi pada akhir season pertama. Oke, di sini akan sedikit spoiler, jadi kalau kalian gak suka atau belum nonton, skip aja untuk bagian ini ke beberapa menit ke depan, oke? Pada akhir season 1 diperlihatkan bahwa Chise terkena semacam kutukan yang mengharuskannya mencari cara untuk menyembuhkan kutukan tersebut. Chise dan Elias mencari cara untuk mematahkan kutukan tersebut, hingga pada suatu ketika Chise ditawari untuk masuk ke college, sebuah akademi khusus para penyihir, sembari ia di sini mencari cara untuk menghancurkan kutukannya. Akan tetapi yang Chise dapati di kemudian hari adalah ia akan menemukan konflik baru yang lebih kompleks dibandingkan konflik yang ia temui sebelumnya. Oke, untuk plot season 1 ini aku sendiri gak bisa bahas banyak karena sebagian dari season 1 hanya berupa perkenalan, sementara konflik baru terjadi di akhir-akhir cerita. Tapi overall, untuk season 1 anime ini merupakan salah satu yang terbaik kalau kita cuma mengacu pada konteks apakah anime ini adalah anime fantasi yang bagus atau enggak. Dari segi plot, aku benar-benar suka banget bagaimana setiap tokoh digambarkan, terutama untuk season kedua karena pada season ini, Chise diperkenalkan dengan lingkungan baru yang tentunya Chise juga mendapatkan teman baru. Chise juga di sini baru pertama kali merasakan teman yang benar-benar teman. Tempat berbagi suka duka yang dulu tidak pernah ia rasakan karena dia dijauhi sebagai slave Vega. Di sini juga setiap karakter yang menjadi teman ataupun siapa saja karakter yang nantinya berinteraksi dengan Chise benar-benar memiliki jatah tampil yang sepadan dengan sebagaimana pentingnya karakter tersebut dalam cerita. Aku ambil contoh di sini seperti karakter Lucy dan Philomela. Ya sebenarnya banyak karakter lain sih kayak Isaac, Ryan, dan Zoe
Akan tetapi kedua karakter tadi yang aku sebutkan benar-benar karakter yang memegang poin kunci dalam story kali ini, dan bisa aku bilang hal tersebut memperkaya aspek ceritanya. Cerita juga semakin seru karena ada bumbu misteri yang harus diungkap, di mana pihak college sendiri kehilangan buku terlarang, dan pihak college terpaksa harus mengisolasi para mahasiswa karena pelakunya belum tertangkap. Hal ini membuat kita akan menerka-nerka siapa sekiranya yang menjadi pencuri dalam selimut dan apa motifnya. Perkembangan cerita untuk anime ini bisa dikatakan cukup lambat, tapi hal tersebut tidak akan berasa karena hampir di tiap episode, kita juga akan semakin tertarik karena sedikit demi sedikit permasalahan menemui titik terang, dan misteri mulai perlahan terungkap. Ditambah dengan OST dan BGM yang benar-benar berasa feel fantasinya yang dibawa melalui harmonisme melodi yang dilantunkan, terutama untuk opening season 1-nya, yang berjudul Here by Juna. Aku gak bisa tampilin lagunya karena takut copyright, tapi aku sarankan buat kalian masukin lagu ini ke playlist kalian karena menurutku lagunya benar-benar berkarakter dan merupakan cerminan dari filosofi seseorang yang ada tapi tak dianggap dan perasaan ingin berteriak sekuat tenaga karena tak sanggup lagi, akan tetapi sudah terlalu lelah untuk bersuara. Hingga pada akhirnya menyerahkan semuanya pada hari esok dan kemungkinan yang tiada batas untuk mencari tempat yang pantas. Dari segi grafis, anime ini termasuk salah satu yang top tier banget. Apalagi kalau kita menilai dari taraf suatu anime fantasi, anime ini memang fantasi banget. Grafis yang dihadirkan memang sesuai dengan tahun rilis anime ini. Jadi ya cukup modern dan masih enak untuk ditonton, walau beberapa tahun ke depan. Mulai dari color grading yang dihadirkan dan suasana yang tercipta dari perpaduan warna, menciptakan sebuah utopia yang menjadi ciri khas dunia sempurna. Hal ini tentunya membuat kita betah berlama-lama nonton walaupun anime ini termasuk yang slow pace. Kualitas animasi dari anime ini juga bisa dikatakan bagus banget. Karena anime fantasi tentunya sedikit banyak akan memperlihatkan adegan aksi magical yang melibatkan pertarungan sihir dan tentunya harus dieksekusi dengan animasi yang harus diperhatikan. Dan aku bisa bilang, untuk anime ini tuh walau jarang banget adegan fight-nya, tapi sekalinya ada animasi fight itu cukup smooth dan enak dilihat. Efek-efek yang digunakan enggak terasa norak, dan malahan pas gitu sama scene dan juga penempatannya. Apalagi pas Chise jadi Phoenix itu bener-bener keren banget. Seperti yang diharapkan dari sebuah anime fantasi. Terakhir, sebagai kesimpulannya, kalau kalian suka anime fantasi yang kemungkinan belum kalian tonton dan bosan sama fantasi zaman sekarang yang premisnya kurang lebih sama, aku sangat amat merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton. Karena walaupun anime ini gak bisa dikatakan anime lawas yang otentik, aku bisa bilang tetap ada unsur originalitas dan juga ada sesuatu yang refreshing saat nonton anime ini. Serius, ini anime benar-benar bahkan bisa aku bilang adalah Beauty and the Beast tapi versi Jepang. Mengingat konsepnya benar-benar mirip banget tapi dengan eksekusi plot yang berbeda. Jadi kalau kalian yang nyari anime yang nuansanya agak kebarat-baratan tapi tetap banget pengen nonton anime fantasi khas penggambaran Jepang, tonton anime ini sekarang juga atau tambahin ke watchlist kalian. Aku pribadi bakal kasih rating 8,8 untuk season 1 anime ini dan 9,1 untuk season keduanya. Buat kalian yang nanya apakah ada kemungkinan untuk season ketiganya, aku bisa bilang kalau kemungkinan itu ada. Karena pada post credit season kedua, kita diperlihatkan dengan sebuah pengarahan ke plot baru, yaitu Beast Hunting Arc kalau gak salah. Akan tetapi meskipun begitu, sepertinya eksekusinya masih agak sangat lama karena ending season keduanya tersebut pada saat itu udah ngejar manganya. Sementara manganya kemudian hiatus tepat pada chapter yang serupa dengan ending season keduanya. Ya, tapi udah lanjut lagi sih sepengetahuanku untuk manganya ini. So, kalau kalian tertarik, kalian bisa aja lanjut baca manganya sembari nunggu adaptasi anime. Bagaimana pendapat kalian tentang anime ini? Dan anime apa yang harus aku review selanjutnya? Silahkan sikat kolom komentar di bawah, oke? Segitu dulu dari aku Nero, sampai jumpa di next video and bye-bye.